How Bang Yoman, it's me Jess. So in today episode, I want to share about three things I wish I knew before studying abroad in China. Jadi aku mau share ke kalian hal apa aja sih yang perlu diperhatiin sebagai mahasiswa tahun pertama supaya kalian gak nyesel di kemudian hari. Yang pertama adalah jadilah mahasiswa yang kepo and keep yourself updated terutama sama informasi yang ada di web kampus. Nah, jadi setiap univ di China itu FYI punya website masing-masing. Kalau misalnya kalian udah jadi official student. Jadi biasa di China itu ada dua website. Website pertama itu adalah website yang bisa diakses oleh kita semua sebelum jadi student di sana. Jadi pas kita mau apply itu website pertama. Terus website kedua adalah website khusus kalian yang udah jadi official student. Dan biasanya di situ tuh ada section yang namanya Jiao Chu atau enggak academic affairs office-nya gitu, dan itu biasanya adalah section di mana univ itu membagikan informasi seputar student exchange program ataupun summer class atau bahkan Yanxue Huotong. Nah, Yanxue Huotong itu sejenis dengan study tour gitu, jadi kita bisa jalan-jalan gratis dibayarin sama sekolah, terus paling tinggal suruh nulis report sekitar 500 atau bahkan sampai 1000 gitu. Jadi benar-benar semua informasi itu ada di website sekolah tersebut. Nah, jujur aku sedikit menyesal karena aku tuh di tahun pertama itu bener-bener nggak mempelajari cara kerja website itu gimana. Jadi aku tuh ketinggalan banyak banget info. Aku tuh bener-bener cuma bergantung sama WeChat channel kampus yang model kayak gini, yang sebenarnya bisa kita subscribe dan itu juga bisa lihat informasi dari situ sebenarnya. Cuman kalau dibandingkan sama portal sekolah yang official, itu tuh informasinya bener-bener sangat-sangat sedikit dan sangat terbatas. Jadi kayak contohnya nih pertukaran pelajar, info tentang summer class, itu tuh semuanya nggak bakal di-post di WeChat channel gitu. Itu pasti di postnya itu di website sekolah dan mostly itu cuma bisa dicek di section tertentu di website sekolah kalian, dan pengumumannya itu biasanya bener-bener kayak jauh-jauh hari sebenarnya. Cuman ya gitu, misalnya exchange-nya itu setahun 2025 bulan 10. Nah, biasanya itu dari Januari awal itu tuh sudah dimulai gitu kayak pemilihan kayak seleksinya gitu, dan itu biasanya banyak yang nggak tahu, nggak ngeh kalau ternyata ada program kayak gini. Terus contohnya lagi untuk summer class, sebenarnya di Renmin University sekolah aku sendiri itu ada program summer class kerjasama sama Peking University and Tsinghua University, tapi aku tuh baru tahu guys, baru tahu sekarang. Jadi itu aku bener-bener nyesel banget karena aku baru tahu info ini tuh baru-barusan dan ya udah telat banget. Hello, jadi please jangan sampai kalian itu menyesal kayak aku. Dan yang kedua itu adalah banyakin ikut organisasi dan bangun koneksi sebanyak mungkin di tahun pertama. Jangan sia-siain tahun pertama kuliah kalian itu hanya untuk fokus di akademik aja, tapi juga banyakin untuk ikut organisasi. Sebagai mahasiswa tahun keempat ya sekarang, aku bisa bilang the best moment or the best time untuk ikut organisasi itu adalah di tahun pertama, karena di tahun pertama itu kelas kalian itu nggak akan sebanyak tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi sebenarnya kalian tuh belum terlalu sibuk untuk dengan segala macam assignment yang menumpuk itu. Jadi manfaatkan tahun pertama kalian sebaik mungkin untuk ikut organisasi, terus kenalan dengan banyak orang, terus juga belajar skill baru. Dan FYI di China itu sendiri nggak cuma tersedia organisasi, tapi ada tersedia klub-klub gitu. Nah, klub-klub itu biasanya buat yang lebih santai, lebih have fun. Contohnya ada klub olahraga kayak rugby, terus ada ice hockey, terus habis itu ada mainan-mainan kayak yang kayak olahraga yang kalian belum tentu bisa temui gitu di Indonesia. Terus juga ada kayak karate, jujitsu dan lain-lain. Itu kalian bisa ikuti semuanya secara gratis dari sekolah gitu, karena mereka biasanya ada Xunlian setiap minggu itu sekitar 2 sampai 3 kali gitu, dan kelasnya gratis. Terus kalau misalnya kalian suka mau coba main alat musik China, alat musik tradisional kayak kucing atau alat musik lainnya, itu juga ada klubnya sendiri guys, dan kelasnya juga gratis. Jadi kayak cocok banget buat kalian yang belum menemukan hobi atau potensi-potensi terpendam kalian ya. Jadi kayak gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Aku sendiri itu ikut beberapa organisasi selama kuliah 4 tahun ini, kayak Permit, kalau kalian tahu Permit Beijing itu organisasi mahasiswa Indonesia di Beijing. Terus aku juga ada ikut
yang aku lumayan aktif itu aku ada ikut MUN sekolah, model United Nation-nya Renmin. Aku juga sempat jadi wakil ketua di sana. Terus aku juga ada ikut berbagai organisasi kayak OSISnya buat international student, dan ya aku sebenarnya cuman ikut 3 itu aja sih. Untuk yang klub sendiri aku belum ikut, dan ya aku agak menyesal karena aku menunda-nunda untuk ikut klub karena aku merasa ya kan itu cuman buat have fun ya, jadi bisa nanti aja lah. Terus ternyata di tahun kedua, tahun ketiga aku sibuk banget dan bener-bener nggak ada waktu untuk ikut yang kayak gitu-gituan. Jadi ya hopefully semoga di tahun keempat ini karena aku udah kelasnya nggak banyak, aku semoga bisa ikutan lah ya, ikut untuk aktif, ikut klub-klub kayak gitu. Aku juga mau coba untuk siapa tahu mengasah skill baru aku. Oke, dan yang ketiga itu adalah jangan menjadikan HSK sebagai acuan. HSK itu bukan segala-galanya. Adaptasi itu jauh lebih penting. Kenapa aku terus menekankan ini, dan aku merasa harus menekankan ini karena aku rasa pasti banyak banget dari kalian yang menjadikan HSK itu sebagai salah satu acuan apakah kalian bisa survive kuliah di China atau enggak gitu. Jujur nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga, karena ya yang terjadi di lapangan sebenarnya mau kamu udah HSK 6, HSK 5, HSK 4, semuanya itu tetap butuh yang namanya proses adaptasi gitu. Aku tuh dulu juga sempat awal-awal kuliah aku tuh merasa kayak, aku kan udah HSK 6 gitu kan, jadi otomatis kayaknya nggak bakal lah kesusahan. Tapi trust me guys, kayak bahasa yang kita pelajarin di HSK 6 itu banyak banget yang beda sama academic Chinese di jurusan kalian masing-masing. Jadi kayak banyak banget kosakata atau kiasan yang ada di materi penjurusan aku tuh yang nggak ada di HSK 6 gitu. Jadi otomatis aku harus belajar lagi, harus belajar nginget lagi, dan kuncinya itu tetap harus rajin review sama banyakin baca materi pelajaran yang related dengan jurusan kamu supaya kamu tuh makin terbiasa sama vocab di materi penjurusan kamu. Karena sebenarnya kalau misalnya kamu rajin review, kamu akan sadar kalau mata pelajaran ini sama mata pelajaran itu sama mata pelajaran lainnya yang ada di jurusan kamu tuh sebenarnya related, dan banyak banget kosakata yang terus diulang-ulang gitu. Nah, jadi buat kalian yang masih HSK 4 atau HSK 3 atau merasa intinya Mandarinnya kurang bagus, itu jangan khawatir dan jangan merasa rendah diri, karena aku sendiri pun yang meskipun udah HSK 6, aku awal-awal itu struggle-nya parah. Itu rasanya setiap gurunya ngomong itu aku merasa kayak dia nge-rap, kayak jelasin dari telinga kiri, kok dari telinga kanan, dan ya intinya susah lah gitu ya. Aku juga nggak ngerti-ngerti banget. Jadi pas itu apa yang aku lakukan, aku minta pinjam catatan temen, ya itu jangan takut untuk bertanya, jangan takut kalau untuk meminta bantuan. Kalau misalnya ditolak ya udah gitu nggak apa-apa, tapi kalau nggak ditolak kan ya enak gitu kan. Maksudnya hopefully aku juga teman-teman aku baik dan mau bantu untuk share catatan mereka ke aku gitu. Terus aku juga sekarang merasa kalau ada yang muji-muji aku kayak, wih HSK 6 gila keren banget, aku udah nggak merasa kayak bangga banget gitu ya, karena ya 90% of my class itu with the local student gitu. Jadi ya aku nggak soal sama mereka dibandingin tuh nggak ada apa-apanya guys. Kalau misalnya pun kita nggak membanding-bandingkan ya, aku cuman membandingkan diri aku dengan anak international aja, itu tetap aku itu sama mereka itu apa ya, kayak masih kurang levelnya tuh masih agak beda gitu, karena mostly yang di China itu yang ambil Chinese Stout itu anak internasionalnya itu juga ada yang dari kecil itu udah ngomong Mandarin. Contohnya kayak Malaysian student itu Mandarinnya udah bagus banget, atau enggak kayak banyak banget anak-anak di univ aku itu yang dari kecil bahkan itu udah sekolah di China gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu terlalu rendah diri, cuman itu menurut aku jadi pengingat untuk aku aja bahwa HSK itu bukan segalanya, HSK itu bukan patokan. Yang penting, yang terutama itu adalah belajar untuk adaptasi dengan lingkungan sekitar, belajar untuk adaptasi dengan keadaan kelas, dengan lingkungan kelas, dengan belajar review juga dengan kosakata yang udah ada, dan jangan takut buat melakukan kesalahan sama belajar, karena ya ingat aja kalian itu sekarang lagi proses belajar, jadi jangan takut tuh buat kesalahan. So yeah, I think that's all for me. Sebenarnya aku masih banyak banget hal-hal yang perlu aku share ke kalian, cuman menurut aku 3 hal yang aku sebutin ini adalah 3 hal yang anak tahun pertama harus tahu, terutama poin pertama yaitu ngecek website sekolah, karena sampai sekarang aku masih nyesel guys, aku ketinggalan banyak banget info. Jadi jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama kayak aku. Okay, thank you for today guys, so see you on the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.